Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu an yusraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka bahwa ketika mereka dibiarkan mengatakan kami beriman padahal mereka belum difitnah? Al-Ankabut ayat 2. Jamaah yang mulia, pada kesempatan pagi ini dan insyaallah kalau Allah beri rezeki sampai besok kita akan mengulas satu topik tentang al-fitan. Fitan ini adalah jamak dari kata fitnah. Apa itu fitnah? Nah, ini kita diskusikan pagi ini. Makna asli yang disebutkan dalam kitabullah, fitnah adalah pembakaran. Itu pertama. Ini sesuai dengan Az-Zariyat ayat 13 di mana Allah mengatakan yaumahum 'alan nari yuftanun, pada hari mereka difitnah di atas api neraka. Jadi yuftanun maknanya lebih kepada membakar. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat, sesungguhnya orang yang memfitnah orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan sebagaimana disebut dalam surah Al-Buruj, itu maksudnya dibakar. Jadi fatanul mu'minina wal mu'minat dalam surah Al-Buruj itu adalah ketika raja kalah dalam berargumentasi menunjukkan bahwa dia Tuhan, akhirnya dia membakar orang-orang mukmin dalam satu parit, maka disebutlah mereka ashabul ukhdud. Mereka adalah orang-orang yang tergolong disebut dengan keluarga atau ahli parit. Tapi ini sebutan untuk memuji mereka karena sebab keberanian mereka menerjunkan diri mereka ke dalam api dengan pilihan kalau hidup mereka menanggalkan iman mereka, tapi kalau mereka mau bertahan dengan iman mereka, mereka harus masuk dan dibakar. Mereka lebih memilih dibakar. Ya, ini terjadi masa sebelum, beberapa saat sebelum Nabi Muhammad diutus Allah sebagai Nabi dan Rasul. Jadi kaumnya Nabi Isa alaihissalam, jadi umatnya beliau. Kedua, fitnah diartikan dalam Al-Quran itu sebagai ujian dan cobaan. Sebagaimana ayat yang saya sebutkan tadi. Apakah orang yang menyangka bahwa mereka dibiarkan tanpa diuji dan diterpa cobaan dalam harta dan diri mereka untuk memisahkan orang yang jujur imannya dari orang yang lain? Jadi kita ini kalaupun sudah rajin kali ibadah, Allah pasti akan kasih beban sama kita. Dan kelas kita itu akan ketahuan ketika kita akan bekerja di beban yang dikasih Allah itu. Karena kalau seorang bisa melaksanakan qiyamul lail walaupun itu sudah berat, itu belum ujian. Gitu. Artinya kelas ujiannya itu masih dalam riayah, masih dalam perawatan diri itu. Jadi ada kelas ibadah kita masih dalam kelas servis. Ibarat mobil, itu mobil di servis itu. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah on the road. Bagaimana dia di posisi bisa di jalan. Tahan nggak di jalan pegunungan, jalan berlumpur dan sebagainya, itu ketahuannya di sana. Makanya sebenarnya saya mohon maaf ini, ketika kita bicara pemimpin, Ustaz, kita lihat dia orang soleh, baik, kita pilih dia. Tapi ternyata setelah memimpin, dia tumbang. Arti tumbang ini apa? Ya, dia tidak tahan dengan godaan jabatan, godaan kekuasaan, godaan harta yang ternyata berlimpah di situ. Kalau saya ditanya jawabannya apa? Ya, dia memang tidak cukup kuat. Yang kemarin kita lihat itu adalah potensi, bekal yang kira-kira menurut kita layak, dan kita tidak berdosa dalam memilih dia begitu. Karena faktanya ternyata on the road dia lemah. Apa titik lemahnya? Kalau begitu, yang kemarin nafsunya belum teruji. Mungkin dia melakukan itu karena belum ada ujian, belum ada tekanan. Ada tidak sedikit orang yang ketika dia berhadapan dengan ancaman jiwanya, dia siap menanggalkan Islam walaupun kemarin dia orang yang paling taat. Gitu, ya.
Masih ada lagi kalamullah seperti dalam surat At-Taubah ayat 126. Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli 'am marratan aw marratain. Tidakkah mereka melihat bahwa mereka difitnah setiap tahun sekali atau dua kali? Ya, makna yuftanun di sini adalah jihad. Ya, kelas kita ini belum tentu kita ini dahsyat terpilih. Misalnya sekarang tiba-tiba panggilan perang di jalan Allah datang. Dengan taruhan kita ikut wajib militer dan ikut perang. Nah, ketika kita harus ikut wajib militer dan perang, pertanyaannya, sanggup nggak kita, berani nggak kita meninggalkan anak, kalau suami istri yang sedang hamil atau anak-anak yang sedang kecil, itulah bentuk ujian yang dikasih Allah itu, untuk mengingatkan bahwa akan ada peluang-peluang seperti itu dalam hidup kita. Jadi nggak usah ada kadang-kadang itu dia masih berada di wilayah membangun kesolehan pribadi saja. Ada orang yang sudah terjerembab dalam kesombongan, merasa lebih benar, merasa lebih lurus, orang lain bid'ah semua, yang benar cuma dia, yang ahlu sunnah wal jamaah dia. Terus muncul sekarang di Indonesia misalnya tren bahwa ternyata Islam harus pakai Nusantara. Kalau nggak pakai Nusantara itu berpeluang jadi radikal. Macam-macam pendekatan yang dibuatnya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 102, Allah juga menjelaskan, innama nahnu fitnah fala takfur. Kami ini hanyalah fitnah, maka jangan kamu kafir. Siapa yang dimaksud kami di sini adalah Harut wa Marut. Mereka itu kan datang turun, kemudian mereka mengajarkan sihir. Malaikat. Iya. Lantas mereka bilang, jangan apa? Kami cuma fitnah. Apa yang dimaksud dengan fitnah di sini adalah ujian dan cobaan. Tapi akhirnya orang mengambil sihirnya, lupa dengan bab ujiannya. Gitu. Mereka mengira sihir ini karunia. Karena Harut dan Marut sampai bisa mengajarkan seorang laki-laki berpisah dengan suami istrinya begitu. Jadi kalau begitu, ada nggak sihir yang bisa memisahkan suami istri? Ada. Saya menyaksikan sendiri. Kenapa? Karena sewaktu menikah, ya akhirnya saya bilang udah cerai saja. Kenapa harus cerai? Karena selama menikah si perempuan ini tak ada ketaatannya kepada Allah. Ya dalam situasi tersihir lah maksud saya ya. Tapi begitu cerai, sembuh, selesai masalahnya. Gitu. Artinya apa? Mulai dia sholat lagi, bahkan karena dia sebelum menikah hampir tiap malam kerjanya tahajud. Jangankan sholat wajib, sholat sunat juga sekelas itu. Tapi begitu menikah berantakan, selalu kesurupan. Wah ini 6 tahun ingat saya itu. Akhirnya saya bilang, ya saya juga tak mengerti waktu itu. Saya bilang udahlah cerai saja. Kenapa? Cuma itu solusinya. Kalau kita lawan, saya pernah, karena setannya luar biasa jahatnya. Ya, setan tak ngaku Tuhan, itu kelasnya. Nah, jadi setan yang, ya saya waktu itu sempat ikut ngeruqyah dia. Ya, setannya itu mengatakan, aku tidak percaya Tuhan. Tuhan telah mencampakkan kami karena sebab kalian. Wah, gawat ini. Ini setan asli nih kayaknya gitu. Nah, jadi betul-betul dia jujur ngaku sebagai setan. Siapa kau? Dia masuk menyebut diri dengan kelas ifrit. Ya, aku ifrit. Ya, aku dendam sama kalian. Nah, cuma maka saya bilang cerai saja. Si yang sakit ini tak mau ngelepas jimatnya, itu yang buat saya marah sama dia. Dia minta diruqyah, tapi jimat ditaruhnya di pinggang itu tak mau dilepas. Saya bilang lepas itu. Kalau memang mau sembuh, ayo lepas. Tak mau, ya udahlah. Solusinya itu. Begitu. Baik, alhamdulillah sampai sekarang tak ada lagi masalah. Yang ketiga, makna dalam Al-Quran ya, murni dari campuran melalui ujian. Wa fatannaka futuna dalam surat Thaha ayat 40. Kami memfitnahmu dengan sebenar-benar fitnah. Maksudnya kami uji kamu dengan kesusahan, kami murnikan kamu untuk menaikkan dirimu pada kedudukan sebagai Rasul, sebagai pemurnian. Jadi kayak pembakaran, Bapak. Batu akik lah yang lebih enak sekarang ya. Waktu dia belum diasah kan jelek sekali kan. Tapi begitu dia sah,
terus dia nah, mengasah ini kan mengadu dia dengan besi atau batu juga itu, gerenda itu. Terus dia asah disepuh atau pisau, dibakar, dipukul, masukkan lagi pembakaran, pukul lagi. Apa yang mau kita mau dari situ? Pisau tajam. Jadi memang terkadang Allah terus menerus memberi ujian sampai keluar patinya, santan itu. Dipecah batoknya, diparut, diperas baru ketemu santan. Makanya ketika muslim menghadapi terus menerus ujian dari Allah, itu targetnya adalah memisahkan antara yang murni dengan yang tidak murni. Karena pasti orang munafik tidak tahan dengan ujian. Ya. Inilah makna asli dan tetap melekat pada makna kata fitnah. Pertama tadi kita sudah sebut pembakaran, ujian dan cobaan, serta ketiga murni dari campuran. Makna kiasan untuk kata fitnah yang pertama adalah kesesatan, dosa dan penyimpangan dari kebenaran. Disebutkan dalam surah As-Saffat, "Ma antum 'alaihi bifatinin", tidaklah kalian mampu menimpakan fitnah terhadapnya. Syaitan dikatakan sebagai fattan, si jagoan penebar fitnah. Karena dia menyimpangkan manusia dari jalan kebenaran dengan rekayasa, tipuan dan perbuatannya dalam menghiasi berbagai kemaksiatan. Jarang sekali seorang diangkat jadi pemimpin semangatnya semangat babu. Ngerti maksud saya, Pak? Yang terjadi adalah semangat, wah ini kemuliaan, ini kedudukan yang tinggi. Kalau babu itu coba apa semangatnya di rumah majikannya? Gak ada waktu istirahat. 24 jam itu kalau dia tinggal di rumah itu adalah 24 jam kerja dan taat kepada perintah majikan itu. Coba cari pemimpin dengan sistem atau merenyadari. Sedikit sekali kalau kita angkat dari zaman Nabi sampai sekarang. Sedikit kali itu. Saya baca, kalau sekarang ini yang bisa saya lihat masih memimpin itu Erdogan. Gak sebanding lah sama presiden kita. Tapi mudah-mudahan ada presiden kita yang memiliki semangat Islami dan kemudian memimpin. Erdogan itu unik. Ada sebuah kisah seorang anak kecil TK, anak yatim. Pada saat mau wisuda TK, anak ini pingin kali, ayahnya cuma nggak bisa. Akhirnya dia minta gurunya tulis surat sama presiden. Minta presiden jadi walinya waktu acara pelantikan atau wisuda TK. Coba bayangin itu, kirim anak itu yang nulis. Terus dia minta tolong gurunya ngepostkan surat ini ke presiden. Tahu ibu apa yang terjadi? Pada saat pelantikan berlangsung, presiden datang. Dia tanya mana si Anu? Anak itu berdiri dan wah namanya anak mana peduli dia presiden. Begitu datang tengoknya Erdogan dia langsung peluk. Apa diangkat Erdogan? Ya saya ayahmu hari ini. Ikut duduk dengerin pelantikan itu sebagai wali dari anak yang kirim surat minta supaya dia jadi wali. Luar biasa itu manusia. Ya. Kalau saya tidak silap kemarin saya ada posting dia membaca Al-Quran. Presiden Turki ini. Dengan suara yang bagus. Saya berkhayal kapan presiden awak bisa semerdu ini pula bisa baca Quran. Ini udah tak bisa baca Quran, nyuruh orang baca Quran pakai lagu Jawa pula lagi. Astagfirullahaladzim. Nah itu fitnah juga itu. Ya, baik. Ayat yang saya baca surat As-Saffat ayat 162 itu maksudnya kalian tidak akan mampu menyimpangkan dari kebenaran kecuali orang yang telah ditakdirkan Allah bahwa dia menyimpang dan termasuk penghuni neraka jahanam. Fitnah dengan makna dosa ini ditunjukkan oleh kalamullah melalui lisan orang munafik. Wa minhum may yaqulu dzalli wa la taftinni. Di antara mereka ada yang berkata izinkan aku, jangan kau memfitnah aku. Artinya orang munafik itu suka kali minta izin untuk enggak ikut perang sama Nabi. Wala taftinni, maksud wala taftin, dia cerita bahwa kau tahu ya Muhammad, aku punya kelemahan nengok perempuan cantik. Sementara kita mau perang hadapin orang barat. Nanti kan ketengok ke orang-orang cantik itu. Terganggu ikhlas perang. Kan bagus aku nggak usah ikut perang daripada aku tidak ikhlas kan. Nah itu dia. Tolonglah izinkan aku nggak usah ikut perang.
Aku tak mau terjebak dalam dosa. Padahal izin yang dimintanya itu adalah karena takut berangkat perang. Bukan persoalan dia punya kelemahan. B. Jadi kalau pertama tadi makna kiasannya adalah kesesatan, dosa dan penyimpangan dari kebenaran. Yang kedua, kufur, kekafiran. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Dan fitnah itu lebih keras dari pembunuhan. Ini suratul Baqarah ayat 191. Yang dimaksud di sini adalah kekafiran. Kemudian gila dan menyimpang dari akal yang sehat. Ini juga makna fitnah. Bi ayyikumul mafnun. Siapa di antara kalian yang terkena fitnah? Maksudnya di sini adalah gila yang keluar dari batas kebenaran. Kemudian mengagumi sesuatu atau kondisi yang sangat membingungkan dan akibat-akibatnya berupa kedurhakaan. Seorang pria terfitnah oleh seorang wanita apabila pria itu mengaguminya, menggantungkan dirinya kepada wanita tersebut dengan ketergantungan yang menakjubkan, seperti Majnun terhadap Laila. Sehingga ketika Laila mati, dia masih tergantung dengan sampai-sampai anjing Laila pun dia layani seperti melayani Laila. Sampai-sampai dinding kamar tidur Laila, jadi Laila tidur di satu kamar yang kamarnya itu ya langsung berbatasan dengan halaman. Majnun sering datang dari luar dan dia cuma pegangin dindingnya saja sambil memuji-muji Laila. Kenapa? Karena dia kehilangan Laila. Dan dia sudah merasa cukup puas hanya memegang dinding kamar yang Laila pernah tidur di situ. Coba bayangkan cinta yang luar biasa. Sehingga dia terfitnah oleh apa istilahnya? Oleh cintanya itu. Ya, karena kekaguman yang luar biasa. Dari makna-makna kata fitnah, secara bahasa arti kata fitnah dimutlakkan pada arti ujian. Ya, dan cobaan yang dihadapi manusia. Sementara makna asli di sini dikatakan fitnah lebih sering digunakan untuk dimaksudkan pada makna ujian yang tidak disukai. Kemudian pula dosa, pembunuhan, kekafiran, penyimpangan dari kebenaran. Wah, ini zaman banyak fitnah ini sekarang. Nah, yang dimaksud fitnah di sini apa? Ujian. Bisa jadi pembunuhan, bisa jadi kafir, bisa jadi penyimpangan dari kebenaran. Ibnu Arabi mengatakan al-fitnatul ikhtibar, fitnah itu cobaan. Al-fitnatul mihnah, fitnah itu ujian. Al-fitnatul mal, fitnah itu adalah harta. Al-fitnatul aulad, fitnah itu adalah anak-anak. Al-fitnatul kufur wal fitnatul ikhtilafun nas bil ara'. Fitnah itu adalah kekafiran dan fitnah itu perbedaan pendapat di antara manusia. Ya, jadi kalau kita tidak bisa menyatukan satu pendapat, contoh penanggalan tanggal berapa kita hari raya, itu fitnah itu. Jadi yang saya maksud dengan fitnah di sini al-ikhtilaf, perbedaan. Ya. Kalau kemarin saya ditanya kapan kita, mudah-mudahan tanggal 17 lah. Karena yang saya dengar yang resmi kalau udah berbeda paham, Al-Muhammadiyah sudah menyatakan tanggal 17, Al-Jamiyatul Wasliyah juga sudah menyatakan tanggal 17. Belum ada yang resmi mengatakan tanggal 18 dari sisi hisab ru'yat yang dia buat. Ya. Ibnu Hajar mengatakan satu nukilan yang mengatakan bahwa al-aslul fitnah al-ikhtibar summa tu'milat fiha akhrajathu al-mihnah wal ikhtibar ila al-makruh summa liqat ala kulli makruh aw ayilin ilaihi kal kufur wal ism wat tahriq wal fadhihah wal fujur wa ghair zalik. Asal makna fitnah itu adalah ujian, kemudian digunakan untuk semua yang diakibatkan oleh ujian menuju kepada perkara yang tidak disukai. Seperti kemudian dimutlakkan pada semua perkara yang tidak disukai, atau kembali kepada kekafiran, dosa, pembakaran, kemesuman, kedurhakaan dan lainnya. Wah, ini zaman banyak fitnah. Apa? Mesum. Banyak perempuan-perempuan kena fitnah. Kenapa berpakaian seperti pelacur? Pemimpin-pemimpin kena fitnah. Kenapa berlaku zalim? Ya, Masya Allah. Said Hawa mengatakan fitnah itu menurut istilah penetap syariat digunakan secara mutlak untuk menggambarkan pertikaian internal yang tidak jelas ujung pangkalnya antara kaum muslimin. Sebagaimana fitnah juga digunakan secara mutlak pada tersebar luasnya pemikiran aneh. Ini dia. Maka kita sedang kena fitnah. Mulai muncul pemikiran aneh.
Mulai muncul orang sholat yang speednya luar biasa cepatnya. Ya. Jadi cuma baca Fatihah bla 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 bla. Maka atau kemudian kita melaksanakan ibadah di mana kita sholat pakai kunut tapi atau apa namanya tapi tidak memahami makna kunut. Ini perlu juga ini kita apa sih sebenarnya kunut itu supaya kita lebih kuat dalam membacanya gitu. Ketika tadi kita baca Allahumma hdina fi man hadait, apa itu rupanya? Apa yang kita minta sama Allah di situ? Setidaknya kita faham, oh rupanya ini ya Allah, jadi saya lebih suka melaksanakan kunut subuh. Ternyata makna dari apa yang saya baca itu cukup tinggi. Kemudian digunakan secara mutlak pada cengkeraman yang dilakukan orang kafir atau orang zalim terhadap orang beriman. Bukankah ini fitnah? Di mana tidak tersisa di Mesir sekarang kecuali para Ruwaibidah dan orang-orang yang lemah iman. Kenapa? Karena jadi kemarin saya baca tulisan Nandang Burhanuddin, cukup bagus tulisan. Dulu di Mesir kalau ada perempuan pakai jilbab dilecehkan, itu satu kalau naik bus perempuan ini, terus ada yang melecehkan, satu bus bisa ngamuk sama yang melecehkan. Kalau sekarang sudah tidak ada lagi yang membela mereka. Ya. Dulu di Mesir kalau ayat-ayat Allah dilecehkan, ngamuk kali orang. Sekarang orang kafir ngelecehkan ayat Allah pun kita tak ngamuk lagi, kata dia. Kata siapa yang ngamuk? Udah dipenjara semua oleh presiden zalim itu. Jadi kalau kasarnya zaman kita dulu ada saja sedikit yang melecehkan agama, nggak ada masalah. Sekarang lihat Jakarta, si Ahok mau mensahkan masjidnya orang Ahmadiyah. Makanya saya Masya Allah dulu Pak Harto, zaman Pak Harto, semoga itu menjadi amal soleh dia. Segala bentuk penyimpangan itu langsung. Sekarang apapun penyimpangan, bahkan ada satu berita bahwa presiden kita bakal minta maaf sama PKI, ahli warisnya. Maaf kami kemarin salah, kan kira-kira gitu. Jadi ini zaman fitnah, itu maksudnya. Jadi apa namanya? Kita dicengkram oleh orang kafir dan orang zalim. Orang zalim ini apa? Orang yang tak tunduk sama Allah. Itu pertama. Orang yang Tuhannya bukan Allah. Tuhannya kekuasaannya, hartanya, macam-macam yang lain. Kemudian fitnah juga digunakan secara mutlak pada chaos atau kekacauan tanpa terang duduk permasalahannya. Ya. Dalam dinamika politik, fanatisme golongan serta penyerangan dan penyemburuan yang disebabkan oleh fanatisme. Nah, bisa terjadi itu. Kemarin ada ustadz yang diserang sampai masuk rumah sakit, rupanya dia mantan Syiah. Pendetanya yang nyerang ya orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah di Indonesia sekarang kerjanya suka kali mengekspos berita, terkesan mereka yang malah tertindas. Jadi targetnya mengambil empati atau simpati dunia dengan cara-cara seperti itu. Padahal mereka pelaku kekerasannya di situ. Ya. Istilah fitnah juga diartikan secara mutlak pada apa saja yang memfitnah manusia dalam agamanya, baik berupa pangkat, harta, kehormatan diri, perasaan batin, atau orientasi batin. Termasuk pula dalam cakupan terminologi fitnah adalah provokasi antara manusia dan upaya untuk memecah belah antara orang yang saling mencintai. Itu fitnah. Ya itu tadi, orang soleh kita jadi pemimpin, begitu jadi pemimpin terjebak korupsi. Dicek, punya cek di mana? Kita nggak bisa tuduh dia. Kalau saya bilang, karena apa istilahnya? Yang saya bilang tadi memang tak cukup kuat. Kalau dia mau cukup kuat, sederhana saja, tetap dia tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Kalau saya menghayalkannya, udah ambil gaji yang memang gajimu, jangan pikirkan yang lain. Pelan-pelan kemudian juga memperbaiki yang lain. Memang ini bukan pekerjaan mudah. Loh, kita hadir di situ ya tujuannya untuk memperbaiki. Kalau kemudian kita ikut bersyubhat, ngapain ke situ? Jadi anggota dewan misalnya, terus masih mau terima syubhat, masih cari yang haram, ngaku berdakwah untuk apa? Nah, itu yang kita harus hati-hati di situ. Ya. Dan itu sebab kenapa terfitnah. Kalau orang lain buat semua kok, masa kita nggak ada masalah? Ini kan udah lazim. Wah, lazim apa semua itu bisa jadi fitnah sama kita.
Maka fitnah adalah apa saja yang menghalangi manusia berupa ujian atau saringan pembersihan, baik yang berasal dari luar umat ini maupun yang berasal dari dalam, baik dalam tingkat individu, masyarakat maupun golongan, baik fitnah yang berkaitan dengan syahwat maupun syubhat yang mengakibatkan sesatnya sebahagian orang dan penyimpangan mereka dari jalan kebenaran atau berselisihnya hati mereka, serta apa yang diakibatkan dari berupa terjadinya aksi pembunuhan, terjatuhnya mereka ke dalam dosa, kesesatan atau keluar dari dinullah kepada kekufuran. Nah, inilah kira-kira fitnah. Pokoknya intinya apa saja yang membuat kita tidak bisa bertahan menjadi orang soleh, menjadi orang taat kepada Allah, menggeser kita untuk durhaka, menggeser kita untuk berdosa, kemudian menyebabkan kita saling bertengkar satu sama lain, itu fitnah. Ya, nah ini definisi yang patut kita pahami. Kita amati dari berbagai definisi di atas bahwa kata ini berbeda-beda maksudnya sesuai dengan dalil yang ada atau pola kalimat atau berkaitan erat dengan kondisi serta situasi yang menyebabkan dalil itu dibawakan karenanya, sehingga makna ini harus diperhatikan ketika kita berbincang tentang fitnah. Jadi tinggal melihat saja. Oh, si anu keluarganya sedang terkena fitnah. Kenapa? Suaminya tertarik lagi dengan perempuan lain. Nah, itu fitnah. Oh, si anu sekarang tengah kena fitnah. Kenapa? Jabatannya sedang diganggu oleh berbagai isu. Itu fitnah. Si anu itu sekarang terkena fitnah. Kenapa? Anaknya durhaka. Itu fitnah. Nah, kita belum bicara ya. Ini masih definisi, Pak. Kita sekarang coba lihat peringatan fitnah yang dibilang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang satu saja terakhir. Kita ambil satu hadis. Dari Ummu Salamah, istaiqazan Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin faqala subhanallah, maza unzila al-lailata min al-fitan wa maza futiha min al-khazain ayqizu sawahibatil hujar farubba kasiyatin fid dunya 'ariyatin fil akhirah. Nabi terbangun pada satu malam. Jadi satu malam Nabi tidur, tersentak dia bangun. Kemudian dia berkata, Maha suci Allah, betapa banyak fitnah yang diturunkan pada malam ini, betapa banyak perbendaharaan harta yang dibuka. Bangunlah para penghuni kamar ini. Berapa banyak orang yang berpakaian di dunia tapi telanjang di akhirat. Artinya Nabi mengingatkan fitnah ini. Fitnah apa? Dibukanya perbendaharaan dunia, khazain. Ya. Apa yang terjadi? Karena umat ini payah dirusak kalau kita disakiti. Rohingya itu sudah, kasus Rohingya itu lama itu. Buku ini jauh sebelum peristiwa pecah Rohingya, ini sudah ada berita tentang Rohingya di buku yang saya pegang ini. Ya. Artinya, bahkan waktu saya masih mahasiswa, saya lupa judulnya, ada satu buku tentang dakwah muslim di berbagai negara. Salah satu muslim yang menghadapi masalah besar itu Rohingya. Tapi mereka tidak berubah agamanya. Coba cari berapa orang yang murtad dari agamanya karena sebab mereka disakiti. Bosnia mereka disakitin, tapi mereka lebih memilih mati. Ya, kalau disakitin kemudian ternyata kalaupun tidak disakitin mereka terhina juga, bagus mereka bertahan dengan agama mereka. Cuma yang payah kalau kita dikasih duit tiap hari, Pak. Bapak pejabat tiap hari Bapak antar, Ustaz, ini hadiah dari saya. Ustaz, ini ada oleh-oleh THR. Ustaz, Bapak buat salah nanti tak sanggup saya negur Bapak lagi. Itu bentuk fitnah itu. Ya. Sehingga akhirnya tidak ada pemimpin salah sama saya. Kenapa? Karena semua pemimpin memberikan sumbangan dunianya kepada saya. Itu Ustaz. Apalagi yang lain. Sekarang ini kalau kita ambil proyek, mana ada cerita Bapak harus kasih persen. Bukankah itu suap? Menyelesaikan kasus Bapak harus kasih persen. Bukankah itu suap? Tapi kemudian apa yang terjadi? Kita tak menganggap itu masalah. Hati-hati, kita masih rajin ibadah, rajin sholat, tapi kita digeser untuk tidak lagi melawan kemungkaran. Itu fitnah. Ya. Nah, saya pikir ini catatan sementara yang bisa saya sampaikan. Insya Allah nanti kita akan diskusikan dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain terkait dengan fitnah pada besok hari. Dan mungkin kita akan ringkas untuk, karena banyak sekali hadis-hadis tentang fitnah. Bahkan baiklah saya sampaikan satu lagi, hadis tempat lahirnya fitnah. Ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushiru ila al-masyriq faqala ha innal fitnah ha huna innal fitnah ha huna min haitsu yatlu'u qarnu asy-syaitan.
Nabi pernah satu hari mengatakan, innal fitnah hahuna. Fitnah itu akan datang dari sana. Fitnah itu akan datang dari sana, dari arah munculnya tanduk syaitan. Ya. Apa yang dimaksud dengan karena syaitan? Dari sini diceritakan maksudnya yang diperselisihkan oleh ulama. Ada yang berpendapat lebih menenangkan hati kami. Itu pendapat mengatakan maksudnya adalah tali-tali syaitan yang memburu dan menjerat manusia. Yang dimaksud dengan tali-tali di sini adalah antek setan yang mayoritasnya berpusat di wilayah timur, tapi timur arah Saudi maksudnya. Yang mendorong saya untuk menerima pengertiannya adalah salah satu makna yang turunkan Al-Quran, yaitu pintalan atau pilinan atau rambut. Sedangkan salah satu maknanya adalah tali penjerat, ya, yang dipilih untuk memburu dan menjerat manusia. Selanjutnya yang dimaksud dengan dua tanduk setan adalah golongan atau kelompok dari kalangan kafir yang membujuk setan, yang dibujuk setan untuk menyesatkan manusia. Dan di sini isyarat yang jelas bahwa asal fitnah yang menyesatkan adalah wilayah timur. Ketika Nabi mengatakan hahuna, fitnah itu datangnya dari sini nanti. Jadi kalau dari arah tangan Nabi itu diarahkan terus, itu nanti larinya ke arah Iran. Dan benar kan? Kapan mulai fitnah terjadi? Ketika terbunuhnya Saddam Hussein atau tumbangnya rezim dia, maka tumbangnya rezim Saddam menyebabkan bergolaknya negeri Timur Tengah. Tapi jangan bilang Saddam, karena dalam sebuah hadis memang Nabi mengatakan awal itu nanti setelah terbunuhnya seorang Sufyani. Sufyani, banyak para ahli mengatakan yang dimaksud adalah Saddam Hussein. Walaupun itu hanya, tapi yang pasti pokoknya setelah peristiwa tumbangnya rezim Saddam Hussein, Timur Tengah sampai sekarang tidak, rentetannya terus Irak, kemudian Syria, kemudian Yaman. Dan saya cenderung ketika Nabi mengatakan hahuna, Nabi mengarahkan itu kepada orang-orang Syiah di Iran. Wallahu a'lam bishawab. Allah lebih tahu maknanya. Tapi ini lanjutannya. Orang yang mengamati sejarah umat ini akan melihat bahwa mayoritas fitnah yang terjadi di kalangan kaum muslimin memang muncul sebagai akibat dari peristiwa terbunuhnya Utsman, dan asal muasal pemicu peristiwa itu bersumber dari Irak. Selanjutnya fitnah tersebar luas ke berbagai penjuru negeri Islam, terutama di wilayah timur pada khususnya. Lebih dari itu, setiap orang mengikuti perkembangan sejarah perpecahan Islam secara teliti akan mendapati bahwa lokasi munculnya fitnah memang kebanyakan adalah di wilayah Irak. Ya, hadis ini juga berisi indikasi pelecehan penduduk Irak terhadap tumpah darahnya orang lain. Sikap mereka ini bersumber dari takwilan yang salah yang membolehkan sebagian mereka menumpahkan darah sebagian yang lain. Jadi Irak ini tahu Bapak, yang lebih tepat ini seperti Kufah, Basrah, Karbala, itu kan ada di Irak. Nanti Bapak silakan browsing di YouTube, coba lihat apa istilahnya, Karbala. Jadi makam Imam Hussein, mereka sebut makam Imam Hussein, itu besarnya kayak Masjidil Haram. Kalau saya bilang, jadi orang di sana datang itu berbagai macam tingkah dibuat. Jadi itu semacam pusat tujuan suci juga dia, Masjid Imam Hussein itu. Tapi kayaknya nggak fungsi masjidnya. Karena orang datang itu berkunjung, dan saya berapa tempat saya lihat di YouTube. Jadi memang tempat pemujaan dia lebih tepatnya. Ya. Jadi Hussein terbunuh di sana. Bahkan Imam Ali bin Abi Thalib itu terbunuh di Kufah. Di mana Kufah? Kufah itu di Irak. Jadi kalau mau dilihat memang peta lokasinya, memang di sana semua apanya. Ya. Bahkan munculnya hadis-hadis palsu. Itu di luarnya dari sana. Contoh, memakai sorban putih, itu sholat orang pakai sorban putih lebih utama 70 kali dari orang yang tidak pakai sorban putih. Rupanya hadis itu hadis tukang jual sorban yang buat. Bukan Nabi SAW, nggak ada urusan. Nabi nggak bilang pakai sorban warna apa. Ya, dan itu saya baca bukan asal-asal. Memang itu ada hadisnya, dan diteliti hadis itu memang yang mengeluarkan tukang jual sorban gitu. Di mana? Irak lah awal mulanya. Lihat, Islam dibantai juga. Ingat kasus pembantaian oleh orang Mogul di Baghdad. Sampai sekarang Baghdad tidak bisa bangkit sebagai pusat kegemilangan Islam. Ya, karena orang Mogul datang itu pokoknya gigi orang pun diperiksa, udah dibunuh diperiksa giginya, kalau ada emas tarik. Mereka tidak tertarik dengan Quran, tidak tertarik
dengan pustaka, mereka buang Quran ke sungai, mereka buang pustaka Islam ke sungai, buku-buku kita. Mereka cuma cari emas, harta-harta berharga. Ya, wallahu a'lam. Semoga Allah menyelamatkan kita dari fitnah ini. Dan sebagaimana saya katakan tadi, ini hanya pelajaran tentang definisi dan sedikit 2 hadis yang saya sampaikan terkait tentang fitnah itu. Insya Allah kita lanjut besok pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.